Kenapa dengan burung terucukan ini kok dalam kesehariannya selalu nyisir bulu terus? Apa mungkin ada kutu pada bulunya? Perlu teman-teman ketahui bahwa burung terucukan yang selalu nyisir bulu itu karena adanya binatang kecil yang menggerogoti bulunya teman-teman. Binatang ini menyerupai lalat, namun bentuknya lebih kecil sekecil nyamuk teman-teman. Jika kita bandingkan, binatang kecil ini lebih mirip dengan rambetu. Nah, binatang inilah yang selalu menempel pada burung terucukan dan menggerogotinya teman-teman. Dan pada akhirnya burung terucukan ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menyisir bulu dibandingkan dengan berkicaunya teman-teman. Maka dari itu, burung terucukan ini lebih fokus menjaga bulunya dari serangan binatang kecil itu. Karena dia tahu bahwa binatang kecil ini akan menghabiskan bulunya sampai botak teman-teman. Oleh sebab itu, kita sebagai pemiliknya, jika kita membiarkan burung terucukan dengan kondisi seperti itu, jangan heran kalau burung terucukan yang kita pelihara akan mengalami botak teman-teman. Karena burung terucukan walaupun dalam kesehariannya selalu nyisir bulu, itu tidak akan mampu untuk mengatasinya. Maka dari itu, kita selaku pemiliknya harus membantunya teman-teman. Dengan cara setiap 1 minggu sekali kita berikan mandi pagi dengan sampo khusus untuk burung teman-teman, dan jemur sampai kering. Biasanya di toko-toko perlengkapan pakan burung itu ada sampo khusus untuk burung teman-teman. Sebenarnya setiap burung pasti selalu nyisir bulu guna untuk merapihkan bulunya. Namun di sisi lain ada yang normal dan ada yang tidak normal teman-teman. Nyisir bulu yang normal dan tidak normal itu bisa kita bedakan. Untuk nyisir bulu yang normal dan sehat itu ketika burung terucukan bulunya basah atau terkena cipratan air. Nah, itu adalah nyisir bulu yang dalam keadaan normal teman-teman. Namun untuk nyisir bulu yang tidak normal itu, ketika kita tidak memandikan burung terucukan ini, dia selalu menyisir bulu. Tidak diberikan penjemuran, dia nyisir bulu juga. Dan bulunya kering, tidak kecipratan air, dia selalu nyisir bulu. Nah, ini adalah contoh burung terucukan yang nyisir bulu tidak normal teman-teman. Jadi dalam kesehariannya, dia selalu menghabiskan waktunya hanya untuk nyisir bulunya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal teman-teman, bahwa burung terucukan ini lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengatasi binatang kecil itu teman-teman. Nah, bisa kita lihat teman-teman, jika seperti ini dipastikan bahwa burung terucukan kalian sedang diserang oleh binatang kecil itu. Dan jika dibiarkan, itu akan mengalami botak pada bulunya teman-teman. Binatang kecil ini berawal dari kotoran burung yang menumpuk pada sangkar. Setelah kotoran burung ini mengering, muncullah banyaknya binatang kecil dari tumpukan kotoran tersebut teman-teman. Makanya di video-video yang selalu saya upload itu sering saya sarankan untuk selalu menjaga kebersihan sangkar. Karena memang tujuannya untuk membuat burung terucukan nyaman agar tidak menghirup udara dari kotorannya dan juga menghindari gangguan dari binatang kecil ini teman-teman. Karena hal ini pernah saya alami, burung terucukan yang saya pelihara tidak terawat dari segi kebersihannya. Akhirnya burung terucukan yang saya pelihara mengalami botak pada bulunya teman-teman. Pertama, saya merasa aneh dengan burung terucukan yang saya pelihara ini. Saya perhatikan kok dalam kesehariannya burung terucukan selalu menyisir bulu. Awalnya memang burung terucukan yang saya pelihara ini tidak pernah saya kontrol teman-teman. Karena memang untuk segi pakannya sengaja selalu saya berikan penuh. Dan air minumnya pun selalu saya berikan di cepuk yang besar teman-teman.
Setelah beberapa hari, saya perhatikan kok ada yang beda dengan burung terucukan yang saya pelihara ini. Dalam sehari-harinya dia selalu nyisir bulu terus. Padahal tidak kena air, tidak diberikan penjemuran, dan juga tidak diberikan mandi pagi, teman-teman. Setelah saya lihat, ternyata burung terucukan ini punggungnya sudah botak, teman-teman. Tapi yang membuat saya heran, di dalam sangkarnya tidak ada bulu-bulu yang jatuh, teman-teman. Setelah saya telusuri penyebabnya, ternyata binatang inilah yang menggerogoti bulunya, teman-teman. Lalu saya mencari tahu dari mana asalnya binatang kecil ini. Setelah saya perhatikan, ternyata binatang kecil ini masuk ke dalam tumpukan kotoran tersebut, teman-teman. Lalu dengan rasa penasaran, saya mencoba mengorek-ngorek kotoran tersebut dengan menggunakan sebatang lidi. Dan ternyata memang benar, teman-teman. Binatang kecil itu berawal dari kotoran yang menumpuk dan sudah mengering, teman-teman. Maka dari itu, saran dan masukan dari saya, jagalah kebersihan sangkarnya, teman-teman. Jangan sampai hal yang sepele malah menjadi beban untuk kita. Dan usahakan setiap 1 minggu sekali kita berikan mandi pagi menggunakan sampo khusus untuk burung, teman-teman. Tapi itu pun kalau bisa. Kalau tidak bisa pun tidak ada masalah, teman-teman. Yang terpenting adalah kebersihan sangkarnya, agar tidak terjadi seperti apa yang sudah saya alami di masa lalu, teman-teman. Kelihatannya memang sepele, tapi kalau sudah terjadi, teman-teman pasti menyesal. Karena burung terucukan akan selalu murung seperti kedinginan, teman-teman. Jadi kita selaku pemiliknya harus konsisten, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Bukan maksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi apa yang sudah saya alami di masa lalu. Semoga bermanfaat. Salam, sahabat kicau mania.